Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi al-tahirin wa ashabihi ar-rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadurun, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat yang telah memberikan pada kita kesempatan untuk kita melakukan refleksi, melakukan tafakkur masuk pada Muharram 1445 Hijriah ini. Hadirin sekalian, baru saja khatib membaca salah satu potongan ayat dari surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemah bebasnya kurang lebih bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyeru ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah tengah menyeru kita, sehingga perjuangan hidup kita itu adalah bagaimana anugerah iman, anugerah keislaman kita pertahankan. Kita berharap kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, karena pada hakikatnya tiada daya dan upaya kecuali Allah yang memberikan kekuatan pada kita. Sejarah berbicara, hadirin rahimakumullah, 11 Hijriah, tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sementara tahun 61 Hijriah, bagaimana sejarah pun mencatat bagaimana saat itu Sayyidina Husain harus berhadapan dengan Yazid bin Muawiyah saat itu. Itu menjadi sejarah kelam bagi kita. Mengapa? Karena sang cucu Nabi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa indal Hasan wal Husain, bahwa yang namanya Hasan dan Husain itu sebagai sayyidus syabab fil jannah, sebagai tuannya para pemuda di surga nanti. Dan bagaimana Sayyidina Husain mengajarkan pada kita bahwa menegakkan kebenaran itu menjadi suatu kewajiban setiap kita. Kita tidak bisa berdamai dengan sebuah kebatilan. Maka tidak heran saat itu sejarah mencatat bagaimana ahli bait Nabi saat itu Husain, kurang lebih 75 karib kerabatnya, ya seratusan itu, harus melawan puluhan ribu dari pasukan Yazid bin Muawiyah saat itu. Dan bagaimana yang namanya Husain sebagai sayyidus syuhada saat itu dipenggal kepalanya dan diarak saat itu. Itu menjadi sejarah kelam bagi kita, bahwa 50 tahun pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ternyata terjadi sebuah tragedi besar yang menimpa keluarga Nabi, dan disitulah yang namanya pertarungan hak dan batil itu terjadi.
Tidak hanya saat itu, seumur hidup pada setiap diri kita itu senantiasa pertarungan hak dan batil itu akan terjadi. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada setiap jiwa manusia adalah sifat fujur. Jadi setiap kita memiliki potensi fujur dan potensi takwa. Potensi fujur artinya potensi untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara potensi takwa itu adalah sebaliknya, menyadarkan hakikat eksistensi diri kita yang sesungguhnya bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi refleksi dan tafakur kita yang pertama adalah seberapa kualitas kita, seberapa kesadaran kualitas kita bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Karena jelas Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu, maka hisablah diri kamu, hisablah diri kita sebelum kita bisa menghisab, sebelum kita dihisab. Atau bahkan mari kita sering-sering menilai diri kita dibandingkan dengan kita menilai orang lain. Karena ketika nanti kita menghadap kepada Allah, wa alaisal insana illa ma sa'a, tidaklah setiap manusia, setiap individu manusia mendapatkan kecuali atas apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Jadi yang kedua adalah kita harus merefleksi seberapa besar, seberapa kualitas amal kita. Dan kualifikasi amal salih itu, kualifikasi amal pada manusia, pada muslim adalah amal saleh. Ketika kita berbicara amal saleh, itu sudah tidak lagi berbicara tentang nasab. Tidak lagi berbicara bahwa yang namanya kita ini anak siapa, kita ini keturunan siapa. Karena seorang Kan'an, anak Nuh alaihissalam pun, ketika Nuh itu menyeru kepada anaknya untuk mengikuti Nuh alaihissalam itu pada saat kritis, Kan'an tidak mengikuti. Bukan ketika Nuh itu membuat kapal yang besar di musim kemarau pun itu menjadi bahan ketawaan. Tetapi saat itu pengikut Nabi Nuh mengikuti. Karena apa? 1000 argumentasi untuk meyakinkan kaum pembenci tidak akan pernah mengubah kebenciannya menjadi kesukaan, atau terlebih-lebih menjadikan setia. Tetapi ketika kita percaya, tidak cukup argumentasi yang banyak, hanya satu kata saja, lakukan, maka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Begitu juga yang namanya pengikutmu. Ketika air bah itu datang, ketika semua yang namanya rumah itu hancur, ketika semua pengikut Nuh itu sudah masuk ke kapal yang dibuat oleh Nuh, hanya tinggal Kan'an saat itu. Ketika Kan'an diseru, Kan'an mengatakan bahwa aku akan lari menuju bukit yang lebih tinggi, dan niscaya air ini tidak akan sampai pada bukit itu. Tidak ada seorang ayah yang akan membiarkan anaknya atau keluarganya itu celaka. Karena salah satu dari sifat kenabian itu memiliki rahman rahim yang tinggi. Maka dalam keadaan kritis, Nuh alaihissalam itu berdoa, Ya Rabbi innabni min ahli, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya anakku dari keluargaku, bagian dari keluargaku. Tetapi apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak beramal dengan amal yang salih. Hakikat amal salih itu adalah amal apapun yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu terhubung dengan Allah Ta'ala, maka setiap kita harus bisa memahami keragaman pada amal kebajikan
pada yang disebut dengan amal salih. Keragaman pengetahuan itu akan melahirkan yang namanya ijtihad dari ulama-ulama mujtahid yang bisa jadi berbeda. Saat ini 3 Muharram pada perhitungan pemerintah, tetapi menjadi 4 Muharram pada perhitungan Muhammadiyah. Tetapi hadirin rahimakumullah, disitulah yang namanya ijtihad para ulama. Selebihnya bagi kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bertafarruq dan janganlah kamu berpecah belah. Sehingga perenungan kita yang ketiga adalah seberapa jauh kita bisa membangun ukhuwah. Ukhuwah bukan karena kesamaan di antara kita. Ukhuwah itu seberapa besar kita bisa saling memahami atas perbedaan penafsiran, atas perbedaan apapun yang terjadi pada diri kita. Karena perbedaan ijtihad dari kalangan ulama itu akan selalu terjadi. Karena sifat ilmu itu sendiri adalah debatable. Ilmu itu memang sifatnya itu akan diperdebatkan dan selalu diperdebatkan. Maka tidak heran yang nama ijtihad para ulama pun bisa jadi berbeda. Kita kalangan umat ini, hadirin rahimakumullah, ikuti saja yang kita fahami, ikuti saja yang kita yakini, selebihnya mari kita menjalin ukhuwah. Karena pada hakikatnya al-haqqu marabbik, kebenaran itu dari Allah. Artinya apa? Nanti Allah yang akan menilai kita. Innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa yang kita lakukan. Tidak pernah yang namanya meleset. Kenapa ada hari penghisaban? Ketika hari penghisaban Allah akan bertindak adil. Mengapa? Karena di dunia ini sering yang namanya perilaku ketidakadilan itu terjadi. Seorang yang tidak puas atas putusan hakim, maka dia akan melakukan banding. Diputuskan kembali. Ketika yang namanya banding itu pun tidak memuaskan dirinya, dia akan melakukan PK. Diupayakan ada yang namanya peninjauan kembali, begitu seterusnya. Itulah yang namanya pengadilan dunia. Sehingga perlu yang namanya penghisaban di yaumil akhir. Sehingga ketika penghisaban di yaumil akhir tidak ada lagi yang bisa menolak. Dan yang berikutnya hadirin rahimakumullah adalah bagaimana Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Tubu itu dari kata taba, artinya kembali. Seberapa kuat kesadaran kita bahwa suatu ketika innalillah wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu kapan. Beberapa waktu yang lalu saya akrab ngobrol dengan salah satu anggota jamaah masjid ketika usai salat Isya berjamaah. Kita masih ngobrol, kemudian kita merencanakan yang namanya ba'da subuh nanti kita akan takziah. Pada subuh kita akan takziah, tetapi sebelum subuh kita sudah mendapatkan berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malamnya masih ngobrol, qabla subuh itu sudah Allah wafatkan. Di antara kita, apakah ada yang tahu hadirin rahimakumullah kapan kita wafat? Tidak ada yang tahu. Ketika siapapun di antara kita yang tidak tahu, maka kesadaran pengabdian, kesadaran memberikan kemanfaatan, kesadaran untuk menjalin ukhuwah, kesadaran untuk kembali bahwa suatu ketika kita akan kembali kepada Allah, itu yang harus dibangun oleh kita, itu yang harus ditafakkur oleh kita, itu yang harus direnungkan. Sehingga penilaian cukup kita yang menilai diri kita. Kalaulah nanti, kalaulah esok, kalaulah lusa Allah memanggil kita, di situ menjadi pertanyaan besar. Apakah di antara kita, apakah ada yang sudah siap? Hadirin, pertanyaan ini tidak hanya untuk hadirin rahimakumullah, pertanyaan itu juga untuk saya. Kalaulah itu ditanyakan kepada saya,
Maka saya akan mengatakan, ya Allah berikanlah kepada saya umur yang panjang untuk saya bisa beramal saleh. Maka kata malaikat, bisa jadi kamu bisa berkhutbah kepada orang lain mengingatkan kematian, tapi pada saat kamu misalnya diingatkan kematian pun kamu tidak siap. Begitu kan kurang lebih. Doa kita senantiasa kita meminta umur yang panjang, umur yang diberkahi dan lain sebagainya. Padahal umur panjang, umur yang pendek itu pada perhitungan manusia di hadapan Allah, umur panjang, umur pendek itu sama saja. Tidak ada yang tahu. Kita bukan sekedar menunggu antrian, kita menunggu sebuah kepastian. Sehingga ayat yang tadi Khatib bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, maka mari kita perkuat yang namanya ketakwaan kita. Yang sudah jelas, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Yang pasti kualitas takwa itu berbeda satu sama lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka setiap diri hendaknya memperhatikan bekal apa yang akan kita bawa untuk esok nanti. Dan bekal yang sesungguhnya adalah tiada lain, itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khair zadi taqwa, maka berbekalah kamu sekalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal hadhurun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin rahimakumullah, ketika setiap kita menilai diri kita, maka pasti subjektivitas itu akan terjadi. Subjektivitas kita bahwa yang namanya kita bisa jadi merasa diri lebih baik. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita merasa diri lebih baik daripada orang lain, mari kita kurangi yang namanya rasa itu. Tetapi mari kita perkuat yang namanya ketakwaan dengan mewujudkan seberapa banyak amal salih di dalam kehidupan sosial kita. Seberapa banyak, seberapa kuat kita bisa menahan syahwat kita, menahan amarah kita. Syahwat itu adalah kecintaan kepada duniawi. Syahwat itu kita mementingkan yang namanya aspek-aspek ragawi, aspek-aspek jasmani. Tetapi mari kita juga menilai yang namanya kualitas hawa nafsu kita. Mengapa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, begitu kata Allah. Bahwa apakah kamu tidak melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kita melihat bagaimana yang namanya Fir'aun, ketika dia sudah mendapatkan apa yang diharapkan pada kelaziman sebagai manusia, kekayaan dia sudah dapat, ketenaran dia sudah dapatkan, kekayaan dia sudah mendapatkan, kekuasaan dia luar biasa, tampuk kepemimpinan yang tertinggi sudah dia dapatkan. Tetapi apakah menyadarkan dirinya kepada Allah? Dirinya sebagai hamba Allah? Tidak. Bahkan salah satu fase di dalam kehidupannya, dia mengatakan, Anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Hadirin rahimakumullah, semoga tausiah ini paling tidak bisa mengingatkan khatib, dan mudah-mudahan juga bisa mengingatkan hadirin rahimakumullah. Yang salah hakikatnya dari khatib itu sendiri, yang benar barang tentu sudah dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan hadirin dari kesalahan apa yang sudah saya sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.